Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini praktik bullying atau perundungan dalam dunia pendidikan kedokteran spesialis masih terus terjadi. Kementerian Kesehatan sejauh ini sudah menerima lebih dari 1.200 laporan mengenai bullying yang dilakukan oleh dokter senior ke dokter junior. Fenomena praktik bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran saat ini menjadi sorotan publik. Aksi bullying itu terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Kementerian Kesehatan menyatakan saat ini lebih dari 1.200 pengaduan diterima sejak hotline pengaduan dibuka. Dari jumlah itu, lebih dari 365 laporan teridentifikasi sebagai kasus perundungan. Bentuk bullying mulai dari fisik, verbal, intimidasi, hingga non-verbal seperti pemaksaan untuk mengeluarkan biaya di luar biaya pendidikan yang ditetapkan. Banyak yang menyampaikan karena sebelumnya mereka diperlakukan seperti itu, ya. Jadi misalnya adanya arisan, ya, kemudian harus menyiapkan misalnya lapangan untuk bermain bola yang kemudian disewa dengan menggunakan anggaran oleh junior, harus kemudian menyiapkan makan untuk misalnya pada saat jaga malam dan sebagainya, ataupun kegiatan-kegiatan lain ya yang seharusnya tidak dibebankan kepada juniornya dalam hal ini. Bullying juga terjadi di Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Padjadjaran atau UNPAD Bandung, Jawa Barat. Pihak UNPAD telah menjatuhkan sanksi kepada 10 orang yang diduga terlibat perundungan. Hukuman yang diberikan kepada 10 terduga pelaku itu bertingkat, mulai dari berat, sedang hingga ringan. Muncul fenomena bullying yang sangat meresahkan kita semua kan gitu. Karena bullyingnya atau perundungan ini sudah mengarah pada hal-hal yang negatif. Contoh verbal, fisik, kemudian cyber. Yang terakhir yang paling kita sangat miris itu adalah tentang finansial. Sehingga dengan temuan seperti itu, Fakultas Kedokteran khususnya UNPAD akan menindak tegas pelaku bullying ini, sehingga mengeluarkan 10 orang residen, mengeluarkan sanksi. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia IDI Jawa Barat menentang setiap perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS karena bertentangan dengan sumpah dokter dan moral etik kedokteran. IDI Jabar menegaskan setiap perlakuan bullying tak ada kaitannya dengan proses pendidikan di dunia kedokteran. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, praktik perundungan atau bullying juga terjadi di Fakultas Kedokteran Padjadjaran Bandung. Seperti apa praktik bullying yang terjadi di UNPAD tersebut? Sudah bergabung bersama dengan kami, Rizkula Seva Aldriansa, merupakan Ketua BEM Kema UNPAD Bandung. Selamat siang. Ya, selamat siang. Seva, apakah Anda benar mendengar adanya perundungan atau bullying yang terjadi di universitas Anda? Iya, betul. Memang dari saya pribadi ya banyak mendengar bahwasanya memang di Universitas Padjadjaran masih banyak gitu praktik bullying yang diterapkan kepada mahasiswa dari program pendidikan dokter spesialis seperti itu. Oke. Untuk praktik bullying ini terjadi di sekitar lokasi universitas. Ini apa saja yang terjadi di sana, Seva? Iya, bahwasanya sebenarnya praktik bullying ini beragam ya, entah itu cyberbullying atau mungkin saat ini sedang beredar mengenai bahwasanya para mahasiswa PPDS ini diminta melakukan hal-hal yang tidak seharusnya atau tidak sesuai dengan kegiatan akademik, entah itu disuruh untuk mengeluarkan uang iuran ataupun melakukan hal-hal yang sekiranya hanya menguntungkan pihak-pihak senior seperti itu dan justru merugikan pihak-pihak juniornya. Dan tentunya kejadian atau perilaku bullying ini terjadi di lingkungan mereka belajar, entah itu di rumah sakit mereka melakukan pembelajaran ataupun mungkin di tempat mereka melakukan perkuliahan di Universitas Padjadjaran. Oke, Seva, bisa Anda rincikan kembali? Ini kan tadi Anda menyampaikan bahwa ada cyberbullying, kemudian juga terjadi membuat iuran begitu ya untuk mentraktir dan sebagainya. Bisa Anda rincikan mungkin detailnya seperti apa yang terjadi?
Iya, barangkali untuk rinciannya ya, cyberbullying barangkali seringkali kita mendengar ya, enggak hanya di Universitas Padjadjaran, bukan hanya di PPDS Universitas Padjadjaran, tapi mungkin di program PPDS di universitas lainnya, bahwasanya cyberbullying ini terjadi ketika seorang senior itu menyuruh juniornya gitu, mungkin lewat media sosial atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak mencerminkan sebagai seorang dokter gitu ya, mungkin kepada para juniornya ketika mungkin juniornya melakukan kesalahan gitu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang mahasiswa PPDS pun masih belajar seperti itu dan mungkin banyak melakukan kesalahan gitu. Tapi justru para junior ditekan oleh para senior untuk menjadi seseorang yang sempurna. Dan oleh karena itu sebenarnya hal ini itu sebenarnya tidak bisa dinormalisasikan di lingkungan PPDS. Pun tadi saya sebutkan bahwasanya ada beberapa praktik seperti memberikan iuran kepada senior itu memang benar terjadi seperti itu, bahwasanya ada beberapa, kemarin saya mendengar beberapa kasus gitu di Universitas Padjadjaran program pendidikan dokter spesialis, bahwasanya para junior ini dimintai iuran gitu yang nantinya dimanfaatkan untuk salah satunya kepentingan senior ini, entah itu membelikan sebuah makanan, entah itu untuk senior melakukan atau Seminar gitu ya. melakukan hiburan seperti itulah gitu. Oke, Seva, tapi kalau tadi Anda menyampaikan ini memberikan iuran begitu, ini iuran ini diberikan setiap minggu, setiap bulan, atau seperti apa? Besarnya berapa sepengetahuan Anda? Oke, sebenarnya untuk besarnya beragam ya gitu. Iya. Ada kemarin yang menyatakan sebesar mungkin 50 juta gitu, dan ini sebenarnya beragam gitu. Kita belum menemukan data yang pasti dan konkret gitu atas iuran yang diberikan oleh para junior kepada para seniornya, seperti itu sebenarnya. Oke, Syeva, untuk perangai ataupun perilaku bullying seperti ini, apakah sempat ada yang melaporkan kepada pihak universitas, khususnya di Unpad? Ya, beberapa mungkin saat ini sudah banyak yang berani melapor ya gitu, tapi dari saya sendiri belum mendapatkan gitu. Kira-kira sudah ada beberapa orang yang melaporkan tindak pidana bullying ini gitu, karena kita bisa bilang bahwasanya tindakan bullying ini merupakan tindak pidana yang harus kita lawan dan harus kita berantas seperti itu. Pun di Unpad saat ini kita pertama kali gitu membentuk yang namanya Komite Etik Pencegahan Anti Perundungan gitu dan Pelecehan Seksual seperti itu, dan mungkin ini merupakan langkah awal bahwasanya saat ini lingkungan PPDS maksudnya tidak akan bisa dinormalisasikan lagi gitu praktik-praktik bullying. Oke, tapi selama ini dari pihak universitas sendiri dengan adanya laporan terhadap kasus tersebut apa yang dilakukan? Langkah konkretnya? Ya, langkah konkret yang dilakukan oleh pihak universitas ya. Mungkin kemarin sudah ramai bahwasanya dekan dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran gitu memecat atau men-DO 2 orang presiden yang 2 orang senior gitu yang melakukan tindak pidana bullying kepada juniornya seperti itu. Bahkan di kasus tersebut ada 10 orang yang terjerat seperti itu. Tapi kemarin bahwasanya terdeteksi bahwasanya 2 orang ini tergolongkan oleh tindak pidana bullying yang cukup berat. Maka dari itu pihak Universitas Padjadjaran khususnya Fakultas Kedokteran gitu memberikan sanksi DO pada 2 orang oknum tersebut. Oke, DO sudah dilakukan begitu ya, Seva. Tapi ke depannya apa yang kemudian akan dilakukan? Kalau tadi sudah ada komite, kemudian dari pihak universitas, apa yang kemudian ditekankan kepada mahasiswa agar dari senior tidak ada bullying lagi kepada junior? Ya, untuk hal yang perlu ditekankan kepada mahasiswa gitu, khususnya dari pihak dekanat, yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi. Sosialisasi apa? Sosialisasi mengenai komite etik, bahwasanya saat ini di Fakultas Kedokteran ya, khususnya Universitas Padjadjaran telah menyediakan wadah bagi teman-teman junior gitu, teman-teman PPDS yang sedang melakukan pembelajaran gitu. Ketika di situ dia menemukan tindak pidana bullying, maka kita bisa melaporkan ke komite etik tersebut. Dan selain itu dari pihak fakultas tentunya harus melakukan dan mengupayakan, bukan harus mengupayakan, wajib gitu untuk melakukan yang namanya pernyataan sikap bahwasanya Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dengan tegas gitu sangat menentang tindak dari bullying, entah itu bullying ringan, sedang ataupun berat seperti itu. Dan mungkin
dari pihak Universitas Padjadjaran khususnya Fakultas Kedokteran nanti bisa memberikan hotline. Hotline untuk apa? Untuk pengaduan bagi para korban yang terkena kasus bullying seperti itu. Pun bagi para mahasiswa khususnya para senior ataupun mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada di PPDS, mungkin ini gayanya untuk yang di PPDS saja ya, untuk seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran khususnya preklinik ataupun koas, bahwasanya kita sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran harus mencerminkan perilaku seorang dokter gitu, di mana kita sangat menentang keras perilaku bullying dan harus menjadi role model, entah itu bagi sesama sejawat mahasiswa Fakultas Kedokteran ataupun mahasiswa Fakultas Kesehatan lainnya, pun bagi para pasiennya seperti itu. Terima kasih Syefa, Ketua BEM-Keba Universitas Padjadjaran Bandung sudah berbagi informasi bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang. Ya pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang.